Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar dan juga pemirsa di mana saja Anda berada. Seperti biasa hari Sabtu di jam 3 sampai jam 4 sore bersua kembali dalam acara Ruang Psikologi. Untuk edisi hari ini tepatnya di hari Sabtu 9 Januari 2021, tema yang diangkat adalah jadi pendamping untuk belajar daring bersama Dr. Dewi Retno Suminar MPSI, psikolog dan juga dosen psikologi dari Universitas Erlangga, di mana untuk program Ruang Psikologi bisa Anda dengarkan di FM 105,3 RSL FM Nganjuk, FM 88,9 Praja Angkasa Trenggalek, dan FM 90,1 RGR Tulungagung, serta LPPL Radio Suara Sidoarjo. Untuk Anda yang bertanya silakan ya. Nanti Anda peluang di 0821 3264 109 bagi Anda yang ingin berkirim lewat SMS atau WA, atau juga telepon di 031-896-1514. Sudah ada Bu Dewi dan juga ada Pras yang juga sudah bergabung ini. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Panji, selamat sore juga. Iya, sehat ya Bu? Sehat, alhamdulillah sehat, harus sehat. Betul, ini ada backgroundnya ini luar biasa ini, colorful, BKMP. Badan Kerjasama Manajemen Pengembangan UNER. Iya, manajemen pengembangan UNER. Jadi saya sekarang ada di situ, Mas. Oh, begitu. Iya, saya sekarang ada di rektorat di kampus di C. Iya, saya sekarang lebih banyak di kampus C, di rektorat. Oke, siap. Ada tugas tambahan. Luar biasa ini. Semoga lancar dan sukses ya Bu Dewi ya. Amin. Iya. Pangestunya. Saya ke Pras dulu. Pras, selamat sore Pras, apa kabar Nganjuk Pras? Selamat sore Cak Panji, selamat sore Bu Dewi. Selamat sore Mas Pras. Alhamdulillah kabarnya baik ini. Tapi juga COVID masih terus bertambah. Kita berdoa semoga segera selesai. Amin, mudah-mudahan ya. Terkait dengan tema kita untuk sore hari ini, jadi pendamping untuk belajar daring. Memang beberapa waktu lalu kita sempat optimis ya kalau di semester genap bulan Januari 2021 ini pemerintah akan membuka celah untuk pembelajaran tatap muka, meskipun tidak semua, tapi tetap mengacu pada protokol kesehatan. Tapi melihat kondisi yang penyebaran COVID ini masih menjadi ancaman, ternyata ditunda karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Nah, persoalannya ini belajar daring masih tetap diperpanjang, dan juga orang tua mau tidak mau, suka tidak suka juga harus menjadi tidak hanya berperan sebagai orang tua tapi juga sebagai tenaga pendidik, begitu ya Bu Dewi ya? Iya. Dan mensikapi hal ini jadi pendamping untuk belajar daring. Seperti apa ini Bu Dewi? Iya, oke. Saya ingin menyampaikan di sini bahwa prinsipnya pendampingan itu berbeda dengan sebagai tadi Mas Panji, bukan sebagai guru. Jadi harus difokuskan di sini para orang tua adalah perannya pendamping. Jadi bukan guru. Sehingga jangan stres. Karena saya bisa paham karena tahun baru kemarin ada harapan baru. Karena dengan tahun baru, harapan baru, semester genap, kemungkinan anak-anak bisa melakukan belajar tatap muka. Kalaupun tidak full, ada dengan mekanisme bermacam-macam ya. Ada yang masuk sebagian atau bagaimana. Sepertinya sudah ada mulai muncul itu ya, motivasi, sudah agak lega gitu. Namun ternyata tidak seperti itu, karena dengan naiknya ini kan membuat beberapa orang tua menjadi, aku sekarang harus tetap mendampingi. Jadi ini kadang-kadang mungkin ada perasaan jenuh. Nah, saya sarankan proses pendampingan ini, tolong fokus pada diri sendiri bahwa Bapak Ibu bukan seorang guru. Ya,
Oleh karena itu harus hanyalah dialog, mendampingi, ya, mendampingi di sampingnya. Karena saya mendengarai beberapa situasi, beberapa orang tua justru meminta kakaknya, kenapa ini bisa? Suatu saat saya memberikan kuliah ini mahasiswa-mahasiswa, Ibu, saya nggak bisa on video ya Bu. Kenapa? Karena saya lagi mendampingi adik saya untuk belajar. Nah, saya bilang, ya mendampingi lah ya, jangan dikerjakan gitu. Iya Bu, tapi kadang-kadang diminta orang tua untuk mengerjakan. Nah, ini kan sudah nggak benar gitu. Jadi seringkali yang harus disiapkan oleh orang tua dalam Oke, kayaknya ini keputus ya. Menjadi orang ini, tadi saya pikir keputus ya. Jadi saya ingin para orang tua di sini adalah tetap perannya mendampingi, kemudian membuka komunikasi antara orang tua dan anak. Misalnya orang tua mungkin mengerjakan pekerjaan rumahnya di sampingnya anaknya. Jadi sama-sama mengerjakan. Namun sesekali tanya, gimana Dek? Gimana Mas? Gimana Mbak? Ada masalah? Nah, itu mungkin perlu disampaikan. Ya. Kemudian yang harus disiapkan oleh orang tua, tolong coba dilepas. Jadi khususnya untuk anak-anak yang SD, yang sudah agak besar, itu anak kalau di dalam psikologi perkembangan, itu masuk perkembangan anak-anak akhir. Nah, pada perkembangan anak-anak akhir, bolehlah dilepas, karena itu prapubertas. Jadi coba dilepas pelan-pelan. Jadi mereka mungkin berkomunikasi dengan temannya, jadi disiapkan kemandiriannya. Ini mungkin perlu disiapkan. Beda dengan yang PAUD, TK, atau anak-anak awal. Mungkin orang tua lebih banyak terlibat. Jadi kembali lagi pendampingan tadi disesuaikan dengan jenjang perkembangan anaknya. Kemudian yang kedua harus dipahami Bapak Ibu bukan seorang guru, ya itu yang paling penting. Kemudian buat suatu komunikasi. Nah tingkat keterlibatan orang tua ini tergantung dari juga jenjang perkembangan anaknya. Begitu Mas Panji. Iya baik. Jadi yang perlu di underline, di garis bawahi adalah posisi bukan sebagai tenaga pendidik atau guru, tapi pendamping. Biarkan mungkin anak berkreasi begitu ya Bu Dewi ya? Iya, iya. Baik. Dan orang tuanya nggak stres gitu loh Mas. Nah, betul. Karena selama ini kan beberapa orang tua stres karena dianggap dia yang sekolah gitu ya. Nah ya. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan oleh orang tuanya ini. Iya. Malah gitu. nantinya nggak mendidik nantinya di kemudian hari. Betul, betul. Baik. Saya ke Pras. Ya, memang benar apa yang tadi disampaikan oleh Bu Dewi. Kalau kita lihat fenomena di masyarakat itu memang seperti itu. Orang tuanya yang mengerjakan. Dan ini kurang dipahami oleh masyarakat yang, mohon maaf, ibu rumah tangga. Bekerja, ibu rumah tangga, ini ingin anaknya mendapatkan nilai baik. Akhirnya dikerjakan. Ini ada satu hal, Bu Dewi, yang menjadi fenomena. Iya. Ketika pembelajaran secara daring, ini nilai anak semakin baik dari dia belajar di rumah. Nah ini yang harus di headline untuk para guru. Ini nanti jangan sampai muncul kesimpulan bahwa belajar di rumah lebih baik dengan bukti nilai anak lebih tinggi. Ini gimana dengan fenomena kali ini? Ya, tentunya ya jangan dong. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mau lihat prinsip pembelajaran secara luas, anak belajar itu tidak harus selalu dengan guru. Saya seringkali mengajarkan bahwa ada kelas kehidupan. Pembelajaran anak itu sebenarnya tidak hanya fokus pada kognitif, karena secara total itu ada kognitif, afeksi, dan emosi pada diri anak. Sehingga perkembangannya itu tidak hanya pada fokus pada kognisinya. Nah, seringkali yang dilihat oleh orang tua itu kognisi.
Ya, apalagi sekarang pun anak-anak yang mau masuk SNPTN pun juga yang dilihat kan kognisinya, nilai pengetahuannya. Namun sebenarnya pembelajaran yang bagus adalah melibatkan dirinya secara total sebagai manusia, gitu, sebagai manusia. Jadi yang dipahami belajar itu adalah proses, bukan hasil. Jadi kalau misalnya seperti itu, nilai tinggi itu mudah-mudahan tidak jadi pembenaran ya, karena sejujur aja kalau mereka menjadikan pembenaran, ini PJJ ini terus-menerus nanti. Padahal kalau nanti COVID-nya sudah eh, menurun, tentunya mungkin dibuat blind gitu ya, separuh online, separuh ketemu misalnya. Karena jujur aja interaksi dengan teman-teman, merasakan ekspresi perubahan emosinya temennya itu kan dengan bermain bersama. Karena dengan layar seperti ini ternyata memang kita bisa melihat ya reaksi temennya, namun kan tidak secara jelas gitu ya. Banyak tipuan-tipuan ketika orang melakukan secara daring untuk berkomunikasi. Nah, itu kalau misalnya mereka belajar langsung ketemu dengan temennya itu kan lebih baik gitu. Ya, dia merasakan emosi temennya, dia melihat nonverbalnya, ekspresi wajahnya temennya gitu. Itu yang perlu dilakukan. Jadi memang betul, jadi harus dipahami oleh semua orang tua, jangan selalu terfokus pada nilai. Jadi fokuskanlah pada proses belajarnya. Bagaimana anak itu merasakan melaksanakan tugas, merasakan kesulitan mengerjakan, kemudian dia tahu bagaimana caranya mencari solusinya, itu lebih bagus daripada hanya berorientasi pada nilai akhir. Itu yang paling penting. Gitu. Ya. Ya, baik. Ini juga sudah ada WA yang masuk di 0821 3264 109 ini. Dari Ya. Ibu Ratna yang ada di Tanggulangin yang menanyakan bagaimana tipsnya supaya orang tua nggak gampang emosi ketika mendampingi anak saat belajar daring. Kadang-kadang anak banyak tugas, terus orang tua jadi bawaannya apa ini sebentar ya, emosi melulu ketika anak tidak mengerjakan tugas sesuai dengan harapan. Ji, monggo Bu Dewi. Iya. Oke, Bu Retna ditanggulangi. Tipsnya bagaimana? Ibu, Ibu jadilah cermin. Jadilah cermin bagi seorang anak. Caranya gimana gitu ya? Jadi ketika mereka mendapatkan tugas, misalnya bilang, Mama, tugasku banyak. Oke, tugasmu banyak apa aja, nak? Nah, jadi kayak pantulan aja, cermin. Tugasnya apa aja? Ini. Aku nggak mungkin nyelesain semuanya. Oke, kalau nggak bisa nyelesain semuanya, mana yang harus didahulukan? Jadi kayak apa ya? Teman yang mencoba merefleksikan kembali apa yang dia rasakan. Jadi aku mau menyelesaikan yang ini dulu, tapi kalau ini nggak selesai gimana? Oke, nanti dibantu untuk komunikasi dengan gurunya, tidak mungkin untuk menyelesaikan semuanya. Jadi anak itu menjadi lebih bebas untuk berekspresi, tapi bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan. Ya, jadi orang tua jangan kemudian misalnya gini, Mama ada tugas ini, hah ada tugas, kapan diselesaikan? Sekarang, gini. Jadi kemudian dikerjakan. Mana ada 5, oke yang 2 tak kerjakan. Itu yang membuat orang tua stres. Sebaiknya jangan langsung dikerjakan. Dicoba anak itu mencoba mengatur tugas yang banyak. Di sini ada proses pembelajaran. Dia mengarrange waktunya untuk mengerjakan. Itu yang dibantu. Itu lebih penting daripada selesainya tugas. Kalau Anda orientasinya, Bu Ratna orientasinya ada selesainya tugas, itu mudah. Cari beberapa orang dibayar untuk ngerjain selesai. Namun di sini yang harus dipahami, ketika dia mendapatkan tugas yang banyak, berarti ada proses pembelajaran bagaimana dia membagi waktu
agar tugas itu bisa terselesaikan. Nah, kalau ibu menjadi cermin terus atau menjadi pantulan untuk mengajak anak dialog, mencoba melihat dirinya, maka yang terjadi ibu tidak akan emosional. Karena ibu bukan orientasinya pada selesainya tugas. Tapi bagaimana anak menyelesaikan. Ini berbeda jadi ya. Kalau ibu orientasinya semua harus selesai, ibu pasti emosional. Tapi kalau ibu orientasinya pada bagaimana dia menyelesaikan, maka itu membuat dia menjadi lebih, ibu menjadi lebih rileks. Gitu. Ya, semuanya ibu, mulai tugas banyak, tugas yang, jadi jangan orientasi, wah ini, jangan nanti malu anak saya nggak bisa nyelesain, jangan. Justru pengalaman, hal-hal ketika dia gagal, ketika dia bingung, ketika dia harus mencari solusi untuk menyelesaikan tugas yang banyak itu, itulah proses belajar. Ini yang harus dipahami. Begitu, Mas Panji. Baik, ya Ibu Ratna juga terima kasih. Tadi sudah bertangnya lewat WA di 0821 3264 109. Baik Bu Dewi dan Prasetyo, serta untuk sahabat-sahabat di Nganjuk, Trenggalek, dan juga di Tulungagung, kita jeda dulu. Nanti kita akan gabung kembali untuk program Ruang Psikologi dengan beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kalau kamu anak muda yang pengen nyobain narkoba untuk pertama kali, pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu, merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik, bikin kamu bokeh, sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih gaul. Kamu oke kok tanpa narkoba. Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif dengan berkarya di banyak bidang, lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%. ingat ya, kamu oke tanpa narkoba. Dipersembahkan oleh BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusan ini, Louis Melani sebagai penggugat pada isi relas Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo nomor 305/PDT-G /2020/PNSDA. Panggilan ditujukan kepada saudara Hotman Baringin Sinaga sebagai tergugat. Dulu tinggal di Kedondong, RT 15 RW 4, Kelurahan Kedondong, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Hotman Baringin Sinaga dimohon hadir di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa 12 Januari 2021 jam 9 pagi atas perkara antara Louis Melani. Dimohon untuk Hotman Baringin Sinaga menghadiri panggilan sidang atas perkara tersebut. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Negeri Kabupaten Sidoarjo. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon.
Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Nurul Yusi Andi bin Patris Yuspak. Nurul Yusi Andi bin Patris Yuspak. Dulu tinggal di Dusun Saimbang, RT 13 RW 4, Desa Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Nurul Yusi Andi bin Patris Yuspak dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Senin lusa 11 Januari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda mengalami gangguan pada indera penglihatan atau mata Anda, segera ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Percayakan kesehatan mata Anda pada Rumah Sakit Mata Fatma, dapatkan promo spesial akhir tahun, operasi katarak Emulsification hanya 8 jutaan. Info lebih lanjut hubungi Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma, Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Telepon 031 9978 2000, 031 9978 2000 atau extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada. Masih bersama di program Ruang Psikologi bersama Dr. Dewi Retno Suminar MPSI, psikolog dosen psikologi Universitas Erlangga. Tema kita adalah jadi pendamping untuk anak belajar daring. Tadi di segmen pertama sempat disinggung bahwasanya orang tua tetaplah sebagai pendamping bukan sebagai tenaga pendidik, begitu ya.
Dan juga dalam kondisi BDR atau istilahnya belajar dari rumah, memang apa yang disampaikan di segmen pertama tadi oleh Bu Dewi, bahwa jangan terlalu menekankan pada aspek bisa dikatakan ukuran waktu, tapi biarkan anak juga mengeksplorasikan potensi yang dimiliki, begitu ya. Karena untuk kondisi sekarang ini tidak hanya dari sisi akademisi saja, tapi juga kurikulum kehidupan. Baik, yang mau bertanya silakan SMS WA 0821 3264 109 atau telepon di 031 896 1514. Saya ke sahabat-sahabat atau sobat-sobat di Ersal Nganjuk, ada pertanyaan dari sana, Pras? Ya, ada nih. Oke, Cak Panji dan juga Bu Dewi, ada Ulum. Saya seorang guru kelas 2 SD. Saya sudah berusaha membuat pembelajaran yang kreatif, membuat video, sebagainya. Namun masih banyak orang tua yang mengerjakan tugas anaknya. Padahal saya sudah menjelaskan ke orang tua, masih tetap dikerjakan. Dan apabila saya kasih nilai dia jelek, padahal bukti fisik nilainya baik. Mohon bimbingannya, Bu. Iya, terima kasih. Ini langsung Mas Pras ya? Iya. Iya, Pak Ulum. Aduh, ini seorang guru ya, guru kelas. Karena SD itu biasanya memang gurunya udah guru kelas ya, dan guru bidang. Nah, untungnya begini, Pak Ulum, karena sebagai guru kelas, itu biasanya sudah mengenal betul anak-anaknya. Nah, yang menjadi masalah adalah udah bagus lah, Bapak udah merasa ada kreatif, ada video ya. Namun kemudian soal tugas biasanya yang mengerjakan orang tuanya. Nah, gimana kalau misalnya ini saya sering kali sampaikan juga kepada, kalau saya berbicara di depan para guru ya, saya minta mereka, misalnya guru-guru ini, memberi soal juga pada orang tua. Soalnya apa? Soalnya adalah melaporkan apa yang dilakukan oleh anak. Melaporkan apa yang dilakukan oleh anak. Jadi, nanti ada laporan mingguan. Kemudian laporannya apa yang dikerjakan anak, apa yang kesulitan dari anak, kayak gitu. Jadi kayak kuesioner yang dilakukan untuk disampaikan ke Bapak. Karena kalau guru kelas kan biasanya walaupun anaknya banyak, tapi kan relatif kenal. Karena dalam proses pembelajaran tuh tahu betul. Lain kalau guru bidang kan, dia akan berpindah ke kelas-kelas yang lain. Kalau guru kelas, biasanya saya seringkali berharap guru kelas itu lebih paham tentang anak. Kalau perlu portofolio anak tuh ketahuan. Bapak kan bisa lihat mana sih anak-anak di dalam kelas Bapak yang mandiri dan mana yang tidak. Nah, yang biasanya yang seringkali dikerjakan oleh orang tua, coba dikasih tugas untuk orang tuanya. Apa yang dilakukan orang tua ketika mendampingi anak? Itu kan kalimatnya, ya, atau misalnya kesulitan apa pada materi ini misalnya. Karena kalau guru kelas biasanya menguasai semua materi ya. Ya, Bapak bisa lihat, ambil aja satu pelajaran apa gitu. Ini yang dipakai biar orang tuanya tidak fokus kepada mengerjakan porsinya tugasnya anak. Jadi guru bagaimana dia mencoba mengarahkan orang tua itu cukup melaporkan apa yang dilakukan oleh anak di rumah, bukan mengerjakan tugasnya. Ini yang seringkali saya sampaikan pada beberapa orang guru. Coba buat seperti ini. Karena dengan membuat seperti ini, maka yang terjadi adalah porsinya udah berbeda. Anak mengerjakan tugasnya, kalau dia kesulitan dia ngomong ke orang tuanya melaporkan ke gurunya. Jadi kan kelihatan bahwa yang mengerjakan nanti adalah bukan anaknya. Ini loh Pak, anak saya kesulitan untuk materi yang ini. Ini kelihatan, nanti akan berkembang.
Bukan kemudian hanya orang tua fokus pada selesainya tugas, pokoknya selesai. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi sekalian saya nitip kepada para guru yang mendengarkan sekarang, coba bagi porsinya. Orang tua ajarkan untuk hanya melaporkan proses. Apa yang didapatkan oleh anak, keluhannya apa. Sehingga orang-orang ini akan melihat apa yang dilakukan oleh si anak. Ya, biarkanlah anak untuk mengerjakan. Begitu, Mas Pras. Iya, Pras, barangkali ada pertanyaan lagi sekalian? Ya, ada saya seorang mahasiswa memperhatikan anak-anak di sekitar tempat tinggal saya waktu PJJ ini, mereka malah asik bermain karena orang tuanya bekerja dan sudah lelah mendampingi anaknya. Ini mohon solusinya Ibu, apakah saya bisa membuat kegiatan untuk anak-anak itu? Oh, terima kasih. Ini siapa tadi Mas namanya Mas? Indah. Indah? Iya. Wow, saya senang sekali nih Mbak Indah. Kalau Anda adalah mahasiswa dan Anda memperhatikan dari proses PJJ, ternyata ada beberapa anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja sendiri. Ini bisa dipakai ini, dicoba untuk buat program. Saya ingin coba sampaikan, programnya adalah coba lakukan kalau itu anak-anak SD bermain dengan belajar. Oke, bermain dengan belajar. Anda boleh bersama-sama dengan beberapa orang mahasiswa melakukan itu. Nah, jadi bermain itu kan macam ular tangga misalnya. Ular tangga tetapi isinya adalah menghafal Pancasila, menghafal gini, hitung-hitungan atau apa. Tapi bermainnya dengan ular tangga misalnya. Ya, jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, dikumpulkan aja. Tapi jangan terlalu banyak ya, nanti kerumunan, nggak boleh sekarang. Ya, tidak boleh kerumunan. Jadi tetap jumlahnya 1, 2, 3 gitu aja. Ya, Anda coba buat sendiri itu untuk itu. Kumpulkan kalau Anda benar-benar mahasiswa yang peduli. Terus saran saya, tulis apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan. Insya Allah kalau Anda kuliah di UNER, itu akan menjadi bagian dari KKN Anda. Namun kalau misalnya Anda bukan mahasiswa dari UNER, bisa coba diajukan. Saya insya Allah lah perguruan tinggi yang lain akan menghargai bahwa itu adalah bagian daripada KKN Anda. Ya, itu bagian dari KKN Anda. Karena Anda membuat program kerja. Program kerjanya hari pertama belajar dengan menggunakan bermain. Atau misalnya dengan engkling, atau dengan kartu yang dilempar, atau main kartu. Atau Anda bisa menciptakan mainan-mainan yang bisa dipakai untuk paling mudah di ular tangga itu. Jadi ketika dia turun, dia harus dapat tugasnya adalah menghafal pelajaran matematika atau misalnya mengerjakan matematika. Jadi mereka bekerja melakukan permainan itu dengan senang hati, gitu ya. Itu bisa dilakukan, ya. Dan kalau perlu difoto prosesnya, kemudian ada buat laporan sendiri. Wah, ini menarik banget, ya. Anda sudah membantu mereka, Anda pun juga mempunyai pengalaman, ya. Mbak Indah, lakukan itu, ya. Saya sarankan lakukan. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Karena belajar bermain kalau untuk anak-anak itu kan barangkali mungkin sesuatu hal yang menyenangkan, begitu ya Bu Dewi ya? Ya, Karena joyful learning. Joyful learning. Iya. betul. Belajar yang Dan juga menyenangkan. materi-materi kadang-kadang juga cepat mereka tangkap. Tangkap. Iya, mudah diingat. Iya. Ya, ini saya juga cek di SMS atau WA di 0821 3264 109. Ini ada pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian. Untuk tenaga pendidiknya sendiri, bagaimana mereka untuk melakukan pola pembelajaran, apalagi dalam kondisi BDR ini? Apakah perlu lebih banyak tugas yang mereka beri, atau justru
kurikulum kehidupan atau kelas kehidupan. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Wahyu Dikrian. Monggo Bu Dewi. Iya, terima kasih Mas Wahyu. Begini Mas Wahyu, komponen di dalam kurikulum belajar itu ada komponen sikap, ada komponen pengetahuan, ada komponen keterampilan, ya kan? Kalau sebagai tenaga pendidik, sekarang ini mungkin pengetahuan itu bisa digantikan melalui YouTube, melalui e-book, melalui media-media sosial pengetahuan, buku-buku, tugas untuk dihafalkan. Ini adalah aspek pengetahuan. Namun, aspek sikap dan keterampilan ini adalah aspek-aspek yang harus juga dipikirkan oleh pendidik. Misalnya, mereka membuat karangan yang mencerminkan proses mereka. Jadi, ini yang harus diperhatikan adalah ketika seorang anak belajar, itu sebenarnya bukan hanya pengetahuan. Kalau misalnya kelas itu bukan kelasnya offline, Anda bisa tahu di situ dia bisa bertengkar dengan temannya, dia bisa merasakan bajunya temannya lebih bagus, kemudian dia bisa melihat bagaimana itu adalah aspek psikologis yang akan mempengaruhi dirinya, perkembangan pribadi dia. Nah, pendidik ini bisa membuat suatu tugas-tugas bagaimana menyentil kepada atau mengarah kepada perubahan sikap. Sikap apa yang harus dibentuk oleh anak-anak? Misalnya kemandirian. Itu bisa dilakukan apakah dia dikerjakan sendiri. Jadi bukan hasilnya. Jadi tidak fokus pada hasilnya. Kemandirian, kemudian komunikasi. Itu yang harusnya tanggung jawab. Itu kan sikap-sikap yang harus dibentuk. Kemudian disiplin. Misalnya ada suatu pertanyaan. Dalam 1 minggu ini kalian ini tidur maksudnya bangun tidurnya jam berapa? Ketika kamu bangun tidur tidak sesuai, misalnya terlambat, perasaan apa yang muncul? Apa yang kalian lakukan? Jadi hal-hal yang sebenarnya itu akan membantu gitu ya. Dan hal yang paling menarik dari situ juga akan membantu rilis. Kalau mereka merasa kesal, dia bisa ngomong di situ. Ya kan? Capek karena tadi malam ngerjain tugas sampai malam misalnya. Dia bisa menceritakan itu. Ya. Nah, itu yang harus menjadi PR dari seorang tenaga pendidik. Maaf, saya tuh pengagum Pak Daud Yusuf ya. Bahwa mantan Menteri Pendidikan. Iya, betul. Ada kalimat Orde Lama, betul. Ada kalimat yang menarik bagaimana menjadi orang pendidik itu adalah bagaimana membentuk anak itu menjadi manusia seutuhnya. Manusia utuhnya itu bagaimana dia bersikap, bagaimana dia kepribadiannya, bagaimana wawasannya, gitu. Jadi itu menarik banget gitu. Jadi tidak hanya sekedar yaitu, maaf ini mungkin hal yang kadang-kadang sudah mulai ditinggalkan beberapa pendidik gitu ya. Yang penting pokoknya pengetahuan. Padahal nggak seperti itu. Di negara berkembang itu kita sudah pendidik itu lebih fokus pada pengubahan sikap. Karena pengetahuan itu mudah sekali kok dihafalin, dimasukin, dihafalin hari ini selesai. Dan itu yang dipakai untuk hidup mereka itu adalah sikap tadi gitu. Hidup di masyarakat itu sikapnya. Pengetahuan itu kan berkembang terus. Ya, pengetahuan berkembang terus. Jadi kalau misalnya matematika sekarang nanti kalau dia belajar ketemu lagi matematika misalnya itu. Terus menerus. Baik. Iya, Bu Dewi, ini sebelum ke sobat Miyarsa yang ada di Ersal Nganjuk, ini ada pertanyaan menarik juga ini satu di antara dari sahabat-sahabat di LPPL Suara Sidoarjo yang bertanya, ketika proses pembelajaran jarak jauh atau BDR ini lama sekali diterapkan,
apakah nanti akan membentuk karakter anak menjadi introvert atau antisosial, Bu Dewi? Kalau saya tidak mengatakan bahwa anak ini tidak akan membentuk sebagai orang introvert. Namun yang menjadi menarik adalah keterampilan sosialnya akan berkurang gitu ya. Keterampilan sosial itu keterampilan bagaimana dia mengekspresikan diri dengan orang lain, menyelesaikan persoalan dengan orang lain di luar rumah dia gitu ya. Ya, walaupun sekarang kita bisa tahu beberapa mereka masih sering mengerjakan dengan Zoom atau dengan Google Meet, dengan bermacam-macam ya media sosial yang bisa mereka kontak untuk berdiskusi. Namun itu masih kurang ya sebenarnya, karena ketika bertemu kayak gitu kan berbeda gitu ya. Jadi yang tertarik ada yang menjadi persoalan adalah keterampilan sosial itu. Tapi bukan berarti mereka introvert, no. Karena introvert itu bukan kemudian justru ada guyonannya, bukan introvert menjadi autism, menjadi orang yang bukan seperti itu. Jadi sebenarnya hanya skillnya yang menjadi masalah nantinya kalau tidak dilakukan mulai sekarang untuk sesekali mengajarkan anak tentang sikap. Oleh karena itu memang pendidik harus mencoba membidik itu gitu. Jangan fokus kepada pengetahuan gitu. Baik, iya. Baik, saya juga koreksi dari apa yang saya sampaikan, ternyata Daud Yusuf ini Menteri Pendidikan masih di era Orde Baru, eranya Pak Harto. Beliau menjabat mulai tahun 78 sampai 83 ya. Kalau Orde Lama kan eranya Pak Karno atau Bung Karno. Baik, saya ke Pras. Pras silakan Pras. Ya, Cak Panji. Ini ada yang menarik pertanyaan dari Bu Khair. Saya seorang nakes saat ini bekerja dengan beban lebih daripada biasanya. Apalagi yang menjadi beban saya saat ini anak saya belajar di rumah. Saya sangat sedih karena saya tidak bisa mendampingi anak saya seperti anak-anak yang lain. Mohon Bu Dewi memberikan solusi apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya. Ibu ini, Bu Khair ini bekerjanya di rumah atau di kantor? Nggak ada rumah sakit mesti. Yep. Hah? Di rumah sakit kemungkinan. Kemungkinan di rumah sakit. Oke. Nah, begini. Nah, justru ini menariknya. Jangan sedih Ibu. Jangan Ibu atau Bapak ini saya nggak tahu ya. Tolong jangan sedih. Yang harus dilakukan adalah coba tanamkan kemandirian pada anak. Ibu bisa atau Anda bisa berkomunikasi dengan anak bukan dalam arti interogasi ya. Jadi misalnya WA di grup itu ya, di grup keluarga, halo gimana? Ya. Kesulitannya di apa? Ya, kesulitannya di apa? Jadi jangan kemudian pertanyaan seperti ini yang interogasi. Sudah diselesaikan? Sudah diselesaikan, jangan sampai tidak selesai ya, karena ibu nggak ada apa, karena kita nggak bisa nampilin kamu harus, nah itu kan kayak ancaman, kayak jangan. Jadi coba jangan direfleksikan rasa bersalah tadi dengan mencoba bahwa anak ini tidak boleh jelek sehingga Anda reaksinya adalah interogasi. Jangan seperti itu. Jadi coba untuk mengejak dialog. Kesulitannya di mana? Bisa jadi dia protes. Ya, aku nggak bisa soalnya sibuk terus misalnya. Papa mama sibuk, gitu. Jadi aku nggak bisa didampingi. Jadi nggak apa-apa kan nilaiku jelek. Oh, nilai jelek itu karena papa nggak dampingi ya? Atau mungkin karena yang lain? Enaknya gimana, Nak? Nah, diajak dialog. Disinilah anak diajak untuk menghadapi kenyataan bahwa kalau orang lain belajar ditungguin, dan saya tidak ditungguin. Tapi tidak ditungguinnya saya bukan berarti saya dilepas. Karena mama papa saya bekerja. Nah ini loh kenyataan ini yang harus sampai ke anak. Harus sampai ke anak. Bahwa keluarga A berbeda dengan keluarga B. Bahwa kamu berbeda dengan teman kamu. Ini cara-cara untuk menanamkan kepada anak. Sehingga anak itu paham bahwa kondisinya dia
tidak bisa disamakan dengan temannya. Sehingga dia tidak bisa memaksa agar temannya itu seperti temannya. Misalnya mama, papa harus di rumah gitu. Tidak bisa seperti itu. Nah, kesadaran ini yang harus ditanamkan kepada anak. Tapi kemudian ditambahin lagi bahwa mama dan papa bangga karena kamu bisa melakukan tanpa didampingi. Cukup didampingi dengan jarak jauh. Ini yang paling penting. Begitu, Mas Pras, buat penanya tadi. Iya. Iya, baik. Bu Dewi, sepertinya waktu kita juga mepet ke jam 4 sore ini, barangkali dari apa yang menjadi tema kita untuk kesempatan sore hari ini, yakni jadi pendamping untuk anak belajar daring, jadi pendamping, bukan jadi pendidik begitu ya, bagi orang tua khususnya. Ya, itu cluenya di situ, itu yang perlu di-highlight ya. Ya, itu betul. apa pesan atau tips yang bisa di-share kepada kita para orang tua dan wali murid ini, Bu Dewi? Monggo. Iya, khusus untuk wali murid, nikmatilah proses belajarnya anak, bukan fokus pada selesainya sebuah tugas. Ya, belajar adalah proses berkembang, sehingga kita harus menikmati proses itu. Kemudian bagi pendidik, coba lakukan pemberian tugas pada orang tua yang berbeda dengan anak-anaknya. Tugasnya adalah melaporkan misalnya tentang apa yang dilakukan anak dan fokuskan pada penilaian yang berkaitan dengan sikap. Ya, sikap pada perkembangannya sikap seorang anak. Karena itu akan menjadi bekal nanti ketika dia kelasnya sudah tidak DDR lagi. Begitu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, Mas Panji. Baik. Bagaimanapun kondisinya kita juga tetap harus peduli begitu ya terhadap buah hati kita, karena pendidikan juga merupakan bekal bagi mereka untuk bisa mencapai masa depan yang lebih baik begitu ya. Betul. Baik, terima kasih untuk Bu Dewi dan juga Pras serta Miarsa yang ada di Ersal Nganjuk dan juga pendengar pemirsa yang ada di Tulungagung maupun juga yang ada di Trenggalek ya. Insya Allah minggu depan kita akan bersua dengan tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum. Ya, demikian tadi pendengar, pemirsa dan sahabat Ruang Psikologi bersama Dr. Dewi Retno Suminar MSc, psikolog dan dosen psikologi dari Universitas Airlangga. Tema kita untuk sore hari ini, jadi pendamping untuk anak belajar daring. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.